Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Karisma Nur Sawitri. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menyampaikan hasil analisa studi kasus rasio-rasio keuangan Bank Syariah pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018-2019. Kami dari program studi perbankan syariah kelas 6B, kelompok 6 yang beranggotakan Aza Maida, Eka Apriliana, Karisma Nur Sawitri, dan Mega Cynthia. Bank Panin Dubai Syariah salah satu bank syariah yang terbuka untuk investor asing. Pada tahun 2014, Dubai Islamic Bank atau DIB membeli 12,23% saham Bank Panin Dubai Syariah. Kelompok kami memilih Bank Panin Dubai Syariah sebagai sampel analisis laporan keuangan. Karena pada tahun 2019, Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan sekaligus penurunan pada berbagai sektor. Pembiayaan Bank Panin Dubai Syariah mengalami pertumbuhan, namun labanya justru menurun. Dana pihak ketiga mengalami peningkatan, sedangkan laba bersihnya menurun. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui kondisi Bank Panin Dubai Syariah melalui rasio-rasio berikut ini. 1. Rasio profitabilitas yang terdiri atas rasio NPM, ROE, dan ROA. 2. Rasio likuiditas terdiri atas current ratio, quick ratio, dan FDR. 3. Rasio solvabilitas terdiri atas debt to equity ratio atau DER. 4. Rasio aktivitas terdiri atas ratio fixed assets turnover atau FAT dan total assets turnover atau TATO. 5. Rasio efisiensi terdiri atas rasio beban operasional terhadap pendapatan operasi atau BOBO. 6. Rasio base market terdiri atas price earnings ratio atau PER dan price to book value atau PBV. Bank umum syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Panin Dubai Syariah. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah, ruang lingkup dari kegiatan bank ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2009 dengan visi menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. Analisis rasio-rasio keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2019 yaitu yang pertama rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan bank syariah dalam mendapatkan profit. Dalam rasio profitabilitas ini, kelompok kami menganalisis 3 rasio yaitu ada NPM, ROE, dan ROA. Yang pertama NPM atau Net Profit Margin merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan oleh bank. Rumus dari NPM yaitu laba bersih dibagi pendapatan bersih dikali 100%. NPM pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018 sebesar 7,43% dan tahun 2019 sebesar 6,34%. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NPM Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan Bank Panin Dubai Syariah lebih baik pada periode 2018 daripada 2019. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity, merupakan rasio yang menyatakan tingkat yang didapatkan oleh manajemen atas modal yang ditanam oleh pemegang saham. ROE memiliki rumus yaitu laba bersih dibagi modal dikali 100%. ROE pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018 besar 1,24% dan tahun 2019 besar 0,78%. Berdasarkan perhitungan tersebut, ROE Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan dari modal Bank Panin Dubai Syariah
lebih baik pada periode 2018 daripada 2019. Yang ketiga ada Return on Asset atau ROA, merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan atau earning yang didapatkan oleh manajemen atas total aset yang dimiliki. Rumus dari ROA yaitu laba bersih dibagi aset dikali 100%. ROA pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018 besar 0,23% dan tahun 2019 besar 0,11%. Berdasarkan perhitungan tersebut, ROA Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya. Bank Panin Dubai Syariah lebih baik pada periode 2018 daripada 2019. Yang selanjutnya ada rasio likuiditas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Yang pertama, ada current ratio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan yang digunakan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Diperoleh tahun 2019 sebesar 2,7295 kali dan di tahun 2018 diperoleh 1,6931 kali, sehingga di tahun 2018 setiap Rp1 kewajiban lancar perusahaan itu dijamin pembayaran oleh Rp1,69 aktiva lancar. Sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp2,72 aktiva lancar. Sehingga current rasio Bank Panin Syariah tahun 2019 itu lebih baik dibanding tahun 2018. Yang selanjutnya ada quick ratio yang digunakan untuk menghitung kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan uang kasnya. Diperoleh tahun 2019 sebesar 0,033 atau 3,3% dan di tahun 2018 sebesar 0,023 atau 2,3%. Sehingga di tahun 2018 setiap Rp1 hutang lancar perusahaan itu dijamin pembayaran oleh Rp0,023 kas, sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp0,033 kas. Sehingga quick ratio Bank Panin Syariah di tahun 2019 mengalami lebih baik dibanding tahun 2018. Yang selanjutnya ada Financing to Deposit Ratio atau FDR yang digunakan untuk melihat kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Diperoleh tahun 2019 sebesar 82,6% dan di tahun 2018 sebesar 77,4%. Sehingga selama tahun 2018 sampai 2019, FDR Bank Panin Syariah masih di bawah batas normal standar BI yaitu 95-98%. Namun FDR di tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Sehingga Bank Panin Syariah masih dinyatakan dalam kondisi yang sehat dari sisi likuiditasnya. Namun masih ada ruang untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaannya, karena jika tidak dioptimalkan akan menjadi opportunity cost. Sehingga berdasarkan uraian rasio likuiditas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Panin Syariah di tahun 2019 memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutang jangka pendeknya dibanding tahun 2018. Next, rasio solvabilitas. Kami menggunakan debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total modal pemilik atau ekuitas. DER pada tahun 2018 sebesar 4,25%, sedangkan pada tahun 2019 DER sebesar 5,57%. Berdasarkan perhitungan DER Panin Bank Syariah periode 2018 dan 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Panin Bank Syariah memiliki utang yang semakin besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih. Next, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang pertama, Fixed Assets Turnover atau FAT, yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.
FAT pada tahun 2018 senilai 7,56%, sedangkan pada tahun 2019 senilai 7,53%. Berdasarkan perhitungan FAT Panin Bank Syariah periode 2018 dan 2019, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan efektivitas Panin Bank Syariah dalam menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, Total Assets Turnover atau TATO yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. TATO pada tahun 2018 sebesar 0,07%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,06%. Berdasarkan perhitungan TATO Panin Bank Syariah periode 2018 dan 2019, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kemampuan Panin Bank Syariah dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi sering disebut juga sebagai rasio beban operasi terhadap pendapatan operasi atau BOPO. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Hasil analisisnya diketahui pada tahun 2018 BOPO Bank Panin Dubai Syariah senilai 96,80%, sedangkan pada tahun 2019 senilai 90,09%. Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan. Tahun 2019, Bank Panin Dubai Syariah lebih efisien dalam mengelola pendapatan usahanya dibandingkan dengan tahun 2018. Karena semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien operasional perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu rasio market base. Rasio market base adalah rasio yang berisi informasi penting perusahaan yang dinilai per saham. Rasio market base terdiri dari yang pertama price earning ratio atau PER untuk menghitung berapa besar investasi yang dibayar oleh investor untuk memperoleh sejumlah aliran pendapatan earning tertentu. Hasil analisisnya diketahui di tahun 2018 harga saham Bank Panin Dubai Syariah 57 kali lipat dari laba bersih perusahaan itu sendiri. Sedangkan di tahun 2019 harga saham Bank Panin Dubai Syariah 90 kali lipat dari laba bersih perusahaan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa harga saham Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019 lebih mahal dibandingkan tahun 2018. Yang kedua yaitu price to book value atau PBV, merupakan perbandingan yang menunjukkan berapa kali harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Hasil analisisnya diketahui di tahun 2018 harga saham Bank Panin Dubai Syariah 29 kali lipat dari nilai perusahaan itu sendiri. Sedangkan di tahun 2019 harga saham Bank Panin Dubai Syariah 27 kali lipat dari laba nilai buku dari perusahaan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa harga saham Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 lebih mahal dibandingkan tahun 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.